Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Buku Administrasi Negara Bapak Dr. Haji Khairuddin MH, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang bertema pengertian HAN dan sejarah hukum administrasi negara. Baik, yang pertama istilah pengertian HAN. Istilah HAN hukum administrasi negara adalah cabang ilmu hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan, termasuk hubungan antara pemerintahan dan warga negara. Istilah HAN berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental, khususnya dari bahasa Belanda yaitu administratif. Dalam konteks global, istilah ini dikenal sebagai administrasi law dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Jerman. Di Indonesia, HAN sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah hukum tata negara. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin administrare, yang berarti melayani atau mengelola. Jadi dalam konteks hukum administrasi negara mencakup semua aktivitas pemerintahan yang bertujuan untuk masyarakat. Jadi pengertian HAM hukum administrasi negara telah dijelaskan oleh sebagai ahli hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Namun semuanya menyoroti peran HAM dalam mengatur hubungan antara pemerintahan dan masyarakat serta mekanisme kerja pemerintah. Yang pertama itu ada Oppenheim, yang kedua itu ada JHP Belfroid, yang ketiga C prajurit Atmosorjo, yang keempat Delau Pesekorja. Jadi yang B pengertian sejarah dan tujuan hukum administrasi negara atau tersebut HAN. Yang pertama sejarah HAN. Apa sih itu sejarah HAN? Yang pertama adanya hukum administrasi negara memiliki sejarah panjang yang berakar pada perkembangan konsep negara modern di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 awal. Awal mula HAN tidak terlepas dari munculnya pemikiran tentang pemakaian kekuasaan yang diperkenalkan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu. Jadi di Indonesia konsep HAN mulai diperkenalkan pada masa kolonial Belanda. Sistem hukum di Indonesia saat itu sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Belanda, menerapkan sebagai aturan administratif untuk mengatur pemerintahan Hindia Belanda. Jadi dengan kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip HAM kemudian disesuaikan dengan konteks negara hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan HAN hukum administrasi negara memiliki beberapa tujuan utama yang mendasari keberadaannya dalam sistem pemerintah dan modern. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak dan warga negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara efektif. Yang pertama adanya mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Yang kedua melindungi hak individu. Yang ketiga menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Yang keempat mewujudkan keadilan administratif. Yang kelima mendukung stabilitas dan efisiensi pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya Andre Koza. Saya akan melanjutkan pemateri yang dibahas Ahmad Ridho Saputra, yaitu C. Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, tidak atas dasar kekuasaan semata. Prinsip ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar negara hukum di Indonesia meliputi
Pertama, pemerintah berdasarkan konstitusi. Yang kedua, keadilan hukum untuk semua warga negara. Ketiga, kekuasaan tidak bersifat absolut. Keempat, supremasi hukum. Kelima, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi prinsip negara hukum di Indonesia terlihat dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undang. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, kelembagaan negara yang independen. Keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai hukum administrasi negara atau disebut HAN, dapat disimpulkan bahwa HAN merupakan cabang hukum publik yang memiliki peran krusial dalam mengatur tata kelola pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. HAN yang dikenal juga dengan istilah administrativrecht dalam tradisi hukum Eropa kontinental, berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jadi mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.